yang sedang menjalankan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita mulai, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Ahmad Herdina Mutakin, bisa dipanggil Herdi. Saya di sini sebagai produk spesialis dari Siemens Digital Industry yang mempunyai tanggung jawab responsibel untuk bisa menawarkan solusi dari produk-produk industrial communications, termasuk dari mulai kabel, connecting, konektor, kemudian ada router, switch, dan lain sebagainya. Digital industry sendiri di sini kita bergerak di bidang otomasi dan motion control ya. Jadi ada banyak produk-produk otomasi yang memang seperti PLC ataupun drive, kemudian ada instrumentasi juga yang memang bisa digunakan solusinya untuk keperluan industri seperti itu. Nah, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini untuk sore hari ini, nah, saya diberikan materi untuk tentang membahas mengenai cyber security for operation technology, melindungi sistem otomasi industri berasal dari ancaman cyber, gitu ya. Jadi mungkin banyak yang kita ketahui mengenai cyber security itu paling banyak ranahnya di ranah IT. Nah, sekarang mungkin ketika zaman telah berubah dan maju, bahwa cyber security juga sekarang sudah mengambil ranah di industri ataupun operasional teknologi. Seperti itu. Ini ada video sedikit ya. Ya, baik. Di sini kalau misalkan kita ada pertanyaan ya kenapa cyber security itu sangat penting untuk topik industri, kita bisa melihat dari statistik dan survei yang ada untuk device-device ataupun perangkat-perangkat yang sudah terkoneksi di area industri itu sekarang kian meningkat ya. Dari tahun 2010, dari mulai 8,8 miliar, sekarang sudah menambah lebih banyak lagi, di kisaran kurang lebih di 41,2 miliar devices yang terkoneksi. Jadi kurang lebih dari tahun 2021 itu meningkat 9%, bahwa device-device ataupun perangkat-perangkat yang ada di industri ini saling terhubung satu sama lain, termasuk terintegrasi dengan perangkat-perangkat yang di IT juga, seperti itu. Dan tentunya dengan adanya interkonektivitas seperti ini, ataupun device-device yang saling terkomunikasi, riskan ataupun risk tentang masalah cyber security ini kian terbuka lebih banyak, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bahwa di bawah bisa melihat tentang vulnerability juga ya, dari tahun 2010, kian tahun kian meningkat juga, jadi berbanding lurus dengan keadaan sekarang yang di area industri, di mana perangkat-perangkatnya sekarang mungkin bisa secara tidak langsung kita bisa meningkatkan performance komunikasi, kemudian untuk menyongsong eranya big data juga seperti, tapi secara bersamaan juga mempunyai peluang untuk ada ancaman secara internal maupun eksternal gitu ya, tentang keadaan di area industri ini, seperti itu. Kemudian di sini ada statistik juga, survei mengatakan bahwa 61% smart factory mengalami cyber security incident, seperti itu. Jadi banyak kejadian-kejadian ataupun insiden-insiden yang ada di industri, tidak hanya di area IT, yang memang merugikan perusahaan, entah itu misalkan ada kebocoran data ataupun kerusakan pada sebuah algoritma ataupun program mesin, seperti itu ya. Kemudian
33% tentang insiden di manufacturing juga terjadi, 65% tentang ada ransomware attack yang mengisi ataupun yang menyerang manufacturing area seperti itu, dan 75% tentunya ada apa namanya feedback dari kondisi IT arsitektur dan koneksi ke OT-nya juga seperti itu. Jadi ini adalah sebuah survei yang dimana kita bisa lihat bahwa urgensi dari cybersecurity di area OT itu sangat-sangatlah kritikal sekarang. Dengan adanya transformasi digital, memang itu sebuah keharusan bagaimana kita bisa mempersiapkan ataupun melindungi aset-aset kita, data-data kita yang ada di plan ataupun perusahaan kita, termasuk yang di area operation teknologi tadi. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa bahwa cyber security itu sekarang mungkin udah menjadi standar juga untuk kita bisa langsung implementasikan ya di customer ataupun di area-area plan kita. Karena memang di beberapa negara seperti di Eropa sendiri dari European Unity Community Union Cyber Attack juga ya dari sebuah pusat komunitas perkumpulan tentang mengenai cyber security sudah mengeluarkan standar dan undang-undangnya mengenai cyber security ini. Jadi sekarang mungkin untuk produk-produk Eropa, Amerika, dan akan masuk ke Indonesia ataupun ke area Asia itu mempunyai standar-standar yang harus kita perhatikan terkait cyber security ini. Nah, ini menurut survei juga, jadi ada beberapa, kita bisa lihat ada 91% percaya bahwa antara komunikasi IT ke OT ya, seperti yang kita ketahui, IT itu information technology, adanya di area enterprise, di office, sedangkan OT itu adalah operation teknologi yang ada di area plant ataupun pabrik, itu harus mempunyai responsible untuk bisa menanggulangi ancaman cyber, seperti itu ya. Kemudian ada 90% di mana komunikasi yang ada di OT itu tidak sesuai dengan standar. Seperti itu. Kemudian harus adanya 50% setuju bahwa harus adanya security audit ya. Jadi tidak hanya mengenai masalah kebocoran data ataupun malware dan lain sebagainya ya. Kita juga harus bisa melihat secara performance, kemudian secara people-nya, orangnya, tentang sumber dayanya untuk bisa kita kasih awareness dan training, dan melakukan assessment gitu ya secara menyeluruh. Jadi tidak hanya teknologi, kita di sini berbicara mengenai proses policy-nya juga, kemudian dari sumber daya manusianya juga. Seperti itu. Jadi di sini ada 4 main ya, 4 pilar utama mengenai apa saja yang harus kita perhatikan mengenai feedback-feedback ataupun survei terkait OT cyber security yang ada di yang kita bisa tawarkan ke customer gitu ya di sini. Di sini ada asset life cycle, ada heterogeneity, jadi kebanyakan berbagai macam vendor yang ada di area plan itu kerap menyulitkan kita untuk bisa mengontrol ataupun melihat secara menyeluruh ya tentang kelemahan ataupun weakness vulnerability yang bisa ada celah di sana tentang ada hacker ataupun ada man of the middle gitu ya. Kemudian kita juga harus bisa secara bersamaan tidak hanya protecting data kita ataupun melindungi data kita juga harus bisa menjaga availability ataupun ketersediaan komunikasi yang ada di plan. Karena kalau misalkan memang secara performance pun terganggu, itu kinerja produksi yang ada di area pabrik itu akan terhambat gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tentang risk based protection. Jadi kita bisa menyiapkan apa namanya primary yang backup store data kita. Jadi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya tentang mitigasi serangan cyber, kemudian kebocoran data, pengambilan data dan kerusakan data itu kita bisa melakukan antisipasi selanjutnya. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum apa namanya, sebentar saya ingin coba minimize hide. Kalau bisa nggak kita hide. Nah, oke, bisa. Selanjutnya di sini mungkin sebelum kita berbicara lebih dalam lagi mengenai cyber security yang di area industri, kita di sini saya ingin mengenalkan bahwa standar apa saja standar yang bisa kita implementasikan di area OT itu dari mulai komunikasi, standar pertukaran data, kemudian transformasi digital yang harus kita persiapkan ke depannya seperti itu ya. Seperti yang kita lihat di sini sebelah kiri kita ada yang dulu-dulu ataupun yang sekarang juga masih banyak disebut dengan traditional manufacturing ya.
Jadi antara island ataupun antara plan, kemudian antara panel per panel itu saling terpisah satu sama lain. Dia hanya menopang satu mesin dengan satu antar mukanya sendiri gitu ya, tanpa berkoneksi satu sama lain gitu. Kemudian masih banyak komunikasi-komunikasi yang menggunakan serial, bus system ataupun Profibus, yang dimana seperti yang kita tahu dari segi jarak itu terbatas, bandwidth juga terbatas, seperti itu, dan tidak terlalu fleksibel jika kita ingin melakukan legacy system ataupun pengembangan sistem ke depannya. Terus tidak ada transparan proses, masih banyak yang manual ya prosesnya, dan tidak ada central alarm juga di sana gitu. Nah, sedangkan kita melihat ke depan tentang IIoT Enabled Manufacturing, kita ingin merubah untuk melakukan transformasi digital di mana semua island, semua mesin-mesin itu saling terkomunikasi satu sama lain, gitu. Disebut dengan closed loop manufacturing. Jadi di sana fungsinya ketika kita ingin melakukan interkoneksi antara berbagai mesin dan berbagai plant, itu kita banyak manfaat yang bisa kita implementasikan. Seperti data-data yang kita bisa analitik, kita bisa ambil dari masing-masing sensor, kemudian aktuator, PLC, untuk melakukan benefit-benefit yang memang bisa menguntungkan ke perusahaan. Contohnya seperti energy monitoring, kemudian ada OEE ya, overall mesin effectiveness gitu ya, seperti itu. Dan kita bisa melakukan predictive maintenance yang dimana dulu mungkin tidak terlihat data apa yang ada di plan gitu ya, sekarang dengan datanya sudah melakukan standarisasi dari serial dari bus system ke Ethernet, itu kita bisa lebih fleksibel lagi, bisa menjadi satu standar seperti yang ada di area IT, seperti itu ya. Dengan jarak mungkin bisa lebih panjang ya, 100 meter ataupun berkilo-kilometer dengan integrasi dengan fiber optik, kemudian lebih fleksibel juga nanti ketika sudah standar Ethernet IP ataupun TCP/IP menggunakan wireless system, kemudian menggunakan 5G gitu ya. Jadi fleksibilitas dan dinamikanya lebih bisa berkembang lagi ke depannya. Tentunya tadi dengan era big data tadi kita bisa memanfaatkan penarikan data-data tersebut yang diibaratkan yang tadinya jalannya masih konvensional, sekarang sudah jalan tol, data-data kian lancar, kian besar untuk kita bisa langsung berkomunikasi, berinterkoneksi satu sama lain untuk melakukan predictive maintenance, predictive quality, kemudian nanti mungkin ke depannya ada artificial intelligence di dalamnya, ada machine learning, dan semuanya full otomasi. Seperti itu. Nah, ini mungkin perubahan yang harus kita lihat bahwa ketika teknologi sekian berkembang, terinterkoneksi satu sama lain, tentunya peluang ataupun celah ancaman cyber juga semakin tinggi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tentang platform ataupun arsitekturnya itu sendiri, dari mulai smart objecting, ya, kemudian ini menyangkut ada PLC, kemudian ada sensor juga yang ada di bawah ya, yang kita ingin kita aplikasikan, kemudian tentunya ada connectivity juga. Connectivity di sini lebih ke arah bagaimana kita bisa menarik data ataupun sebagai gerbang lah gitu ya, untuk bisa kita menarik data. Kemudian di atasnya ada platform ya, platform ini bisa on premise, server lokal ataupun by cloud. Kemudian nanti data-data yang tersimpan dalam server tersebut bisa digunakan sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang diperuntukkan untuk industri seperti itu. Tentunya nanti ada customer value nanti di sana. Nah, ke 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 level-level list arsitektur ini kita semuanya akan kita coba lindungi ataupun melakukan proteksi oleh cyber security. Terutama di sini kita bisa melihat ada industrial communications network, kemudian ada identification network, dan ada real time location system gitu ya. Ini ada peran-peran pendukung dari segi komunikasi agar bagaimana data ataupun penarikan data dari smart objecting ke platform dan aplikasi itu berjalan secara semestinya. Seperti itu. Nah, kita lihat bahwa peran provider ataupun supplier di industri itu sangat harus bisa lebih fleksibel lagi. Karena kenapa? Karena ketika kita sekarang melakukan integrasi antara IT dan OT, ya, misalkan ada penarikan data dari plan itu untuk ke server ERP system seperti ke SAP ataupun ke MES system, itu tentunya harus melakukan standarisasi, ada skalibilitas karena seperti yang kita tahu
performance ataupun availability ketersediaan jaringan itu di plant ataupun industri itu sangatlah penting gitu ya. Dibandingkan dengan IT yang kita biasanya lebih ke arah user experience, kemudian security karena kita lebih banyak berinteraksi keluar juga ya. Sedangkan di plan itu kita mengutamakan availability ya, kemudian performance dan kemudian tentang cyber security juga gitu ya secara bersamaan. Nah, di sini selain ada standarisasi apa namanya portofolio ataupun devices, kemudian nomor dua kita bisa melihat bahwa ada banyak opsi dalam melakukan standarisasi interface komunikasi. Seperti yang kita lihat di sini ada Greenfield, di mana sudah biasanya kalau proyek baru ya sudah melakukan standar interface seperti Ethernet berubah semuanya. Sedangkan brownfield itu masih banyak perangkat-perangkat ataupun device-device di otomasi, terutama itu masih konvensional seperti itu ya. Jadi kalau misalkan masih menggunakan serial ataupun Profibus system, itu kita harus melakukan konversi terlebih dahulu dan masih banyak opsi-opsi lainnya ketika kita ingin melakukan komunikasi data antara level plan area bawah ke level area atas ataupun di IT seperti itu. Dan tentunya opsi-opsi ini kita harus bisa melihat bahwa data-data juga macamnya banyak ya. Standar data seperti ada OPC-UA, kemudian ada lagi Profinet data juga, dan masih banyak lagi yang data-data yang memang bisa kita implementasikan dari brownfield ataupun greenfield seperti itu. Jadi kalau misalkan memang ternyata plan ataupun pabriknya masih banyak brownfield-nya, ya kita juga harus menyediakan opsi-opsi konversi ya dari standar yang dulu ke yang baru. Seperti itu tidak harus merubah plan-nya secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya perbandingan antara enterprise network dan industrial network. Seperti itu. Apa sih critical requirement untuk operasional teknologi dari segi jaringannya ya? Seperti yang kita lihat sebelah kiri untuk IT level itu kebanyakan komunikasinya itu vertikal ke atas ya. Misalkan di sini ada laptop karyawan yang ingin mengirimkan email ke yang dituju ya. Dia prosesnya adalah email tersebut akan dikelola oleh mail server terlebih dahulu, baru mail server akan mencari email yang ditujunya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan memang nanti ada delay ya 30 menit ataupun 1 jam, itu tidak menjadi kan sebuah event yang kritikal karena pengiriman email bukan sistem yang kritikal gitu ya. Nah, berbeda dengan industrial network, tidak hanya vertikal komunikasi ke atas ya tentang PLC, bagaimana PLC berbicara dengan SCADA ataupun ke server-server data syslog ataupun historian ya, dia juga ada komunikasi horizontal ya, horizontal communications di mana mesin to mesin communication. Saat jika emang ada delay 30 menit ataupun 1 jam, ya produksi akan terhenti dan tentunya akan mengalami kerugian yang sangat banyak gitu. Seperti itu. Jadi itu perbedaannya yang pertama, salah satu list faktor yang harus mendukung untuk jadi apa namanya memiliki standar untuk OT sendiri adanya head availability. Kita bisa melihat di sini secara topologi perangkat-perangkat yang ada di aggregation layer ini diibaratkan seperti ring ya. Gitu. Jadi ring di sini adalah redundancy system, sistem availability, di mana ketika terputus di satu link ini, dia akan merekonfigurasi ke link satunya di bawah 1 detik seperti itu. Jadi meminimalisir data loss dan stop produksi nanti di lapangan. Seperti itu. Itu kriteria syarat pertama. Kemudian yang keduanya adanya robustness gitu. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan area IT kan perangkat-perangkatnya itu disimpan di data center. Seperti itu ya. Dan di mana data center tersebut apa namanya areanya cukup dingin, nyaman lah seperti itu. Sedangkan di area OT kadang kita memasang switch ataupun perangkat-perangkat otomasi itu di bawah conveyor gitu ya, ataupun di samping mesin, dan tentunya temperaturnya naik turun, kemudian ada vibrasi juga, makanya ada standar robustness ataupun standar industrial untuk perangkat-perangkat jaringan yang ada di sini ataupun perangkat-perangkat otomasi yang ada di sini seperti itu. Ini syarat keduanya. Kemudian ada yang ketiga ada flexibility ya. Jadi flexibility ini karena sekarang sudah Ethernet, sudah TCP/IP, kita semakin fleksibel dalam mengembangkan legacy system. Misalkan ada tarikan kabel yang tidak bisa dilakukan ya untuk konstruksi sipil, kita bisa fleksibel menggunakan wireless system. Kemudian untuk engineering juga sekarang sudah bisa menggunakan mobile HMI panel gitu ya.
Dan kita juga bisa mengaplikasikan beberapa aplikasi seperti RFID, kemudian ada 5G juga seperti itu. Jadi lebih fleksibel lagi ketika memang semuanya sudah terstandarisasi ke Ethernet ya. Dan kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah deterministik. Nah, deterministik ini adalah kecepatan data yang diterima ataupun yang diproses oleh sebuah mesin ya, dan mempunyai protokol masing-masing di industri, seperti ada protokol Profinet, Profibus over Ethernet, ataupun Ethernet IP, seperti itu, yang dimana protokol-protokol otomasi untuk kecepatan data ini ataupun pertukaran data ini tidak ada di area IoT, seperti itu. Jadi memang kadang memang masih banyak gitu ya customer-customer ataupun perusahaan-perusahaan yang masih mengimplementasikan switch ataupun router-router yang standarnya IT di OT, dan itu sebenarnya tidak pada tempatnya ya, seperti itu. Karena ada standar tadi ya untuk yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, nah ini jadi poin selanjutnya tentang akan lebih bahas mendalam tentang cybersecurity di area OT gitu. Kita harus ada industrial security di sana. Kita bisa lihat di sini untuk dari segi network, ini salah satu contohnya saja. Nanti kita akan bahas secara komprehensif menyeluruh ya. Di sini kalau misalkan dilihat ada lambang gembok ya. Di sini ada perangkat-perangkat yang memang mempunyai fungsi sebagai industrial security appliance ataupun firewall industrial. Seperti yang kita tahu bahwa firewall itu adalah sebuah fitur ataupun teknologi yang bisa melakukan filtering ataupun sebagai tameng lah gitu ya. Kita bisa melakukan pengaturan di mana berapa IP address ataupun port protokol yang mana aja yang mau kita buka ataupun kita tutup, ya sembarangan orang bisa akses seperti itu ya. Jadi area-area cell layer di sini di automation ini kita bisa melakukan perlindungan secara menyeluruh gitu ya untuk akses yang akan dipakai oleh sistem otomasi komunikasi yang ada di area plant seperti itu. Selanjutnya ada fungsional safety, ya ini juga salah satu syarat yang cukup penting ya, bahwa perangkat-perangkat kita sudah mendukung safety protokol gitu ya. Salah satunya misalkan wireless kita sudah SIL 3, jadi emang aman untuk dipergunakan untuk aplikasi AGV ataupun seperti lift ataupun crane gitu ya. Dan itu juga perangkat-perangkat yang lainnya juga harus mempunyai safety protokol ya untuk kebutuhan critical infrastruktur seperti itu. Dan terakhir ada mobile applications. Jadi mobile application tadi ya, jadi lebih ke fleksibilitas. Dengan adanya wireless kita tidak perlu melakukan penarikan kabel ya. Jaraknya juga bisa lumayan cukup jauh, dan tentunya kita bisa lebih saving dari segi cost implementasi sipil dan tarikan kabel seperti itu. Jadi ketujuh list inilah yang menjadi standar komunikasi yang ada di industri yang harus kita pahami ya ke depannya seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan aware ya tentang standar komunikasi yang ada pada industri gitu ya, kita sekarang masuk ke standar cybersecurity khusus untuk industri. Nah, kita di sini saya pribadi mengambil dari IC 62443 ya, Siemens sendiri rujukannya. Sebenarnya masih banyak ya, frameworknya ada NIS 2, kemudian ada ISO 27001 itu untuk IT gitu. Tapi karena kita di industri kita lebih ke IC 62443 seperti itu. Di mana IC 62443 terbagi menjadi beberapa aspek ya, ada general, kemudian ada policy procedure, ada sistem, dan ada komponen. Seperti itu. Nah, tidak hanya tanggung jawab vendor ataupun supplier, di sini semuanya mempunyai peran masing-masing dari end customer-nya, kemudian ada sistem integrator yang menginstal ataupun yang menjahit sistemnya itu sendiri, gitu ya. Dan ada produk supplier di sini posisinya adalah Siemens yang harus memperhatikan standarisasi cybersecurity untuk industri ini. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa poin yang di-highlight ya, misalkan dari segi operator ya, dari segi end customer dia harus bisa melakukan program untuk bisa mengassessment aset IACS ya, Industrial Automation dan Control System-nya. Kemudian harus mempunyai policy untuk bisa menerapkan prosedur cybersecurity-nya juga seperti itu. Sedangkan untuk sistem integrator di sini harus mempunyai requirement standar sertifikasi ataupun requirement security level untuk bisa memasang perangkat-perangkat ataupun solusi-solusi yang bisa ditawarkan ke solusi cybersecurity ke customer-nya. Sedangkan untuk produk supplier ya, di sini kita bisa lihat dari mulai development life cycle-nya,
pembuatan produknya dari mulai apa namanya hardware-nya, software sampai dengan sertifikat yang memang harus mempunyai standar secara cyber security dan itu diperlukan ya untuk apa namanya agar implementasinya untuk cyber security itu secara menyeluruh di area customer gitu ya. Tentunya di sini peran-peran yang harus kita perhatikan dari sisi end customer sebagai asset owner, kemudian sistem integrator sebagai service provider, dan dari supplier itu kita untuk mendukung secara secure produk development life cycle-nya dalam pembuatan produknya, dalam regulasinya juga gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat bahwa kebanyakan sampai pada saat hari ini gitu ya, pada saat ini untuk secure ataupun cyber security itu banyak trennya di area IT. Sedangkan di OT itu dari mulai apa namanya masih banyak area-area yang mempunyai celah, kemudian banyak yang belum terstandarisasi secara performance komunikasinya, kemudian dari segi sumber daya manusianya juga itu menjadi faktor-faktor yang memang yang kita harus perhatikan untuk bisa melakukan proteksi secara menyeluruh. Nah, dari Siemens sendiri itu kita menawarkan multi-layer protection seperti itu ya. Nah, jadi tidak hanya sistem teknologi, ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama tentang data ya. Jadi tentang secure data exchange, pertukaran data antara OT ke IT, kemudian ada misalkan dibutuhkan ada remote access dari luar, itu juga menjadi peran penting bagi kita untuk memperhatikan datanya mau kemana, cara memproteksi seperti apa, dan mitigasinya seperti apa ketika memang data tersebut itu mengalami kebocoran ataupun kerusakan seperti itu. Dari segi sistem tentunya ini yang selalu kita bahas ya trennya tentang bagaimana kita bisa memfasilitasi apa namanya customer dengan teknologi-teknologi yang terkini untuk bisa melindungi aset-asetnya gitu. Dan selanjutnya itu tentang people-nya, tentang orangnya tadi ya, tentang bagaimana kita bisa melakukan assessment, meng-guide ataupun memandu customer ataupun perusahaan dari segi apa namanya standarisasi cybersecurity untuk industri, mentraining, kemudian melihat secara menyeluruh ya seperti apa nanti 5 tahun ataupun 6 tahun ke depan untuk bisa melakukan proteksi business continuity-nya gitu, seperti itu. Nah, diibaratkan kalau misalkan sebuah kerajaan jika kita apa namanya melakukan proteksi hanya dengan satu benteng saja tentunya itu sangat sangat riskan untuk apa namanya dirusak gitu. Nah, dari Siemens sendiri di sini kita melakukan pendekatan holistic approach multi layer protection gitu. Jadi tidak hanya fokus di satu benteng saja, di sini kita ada 3 lapisan gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan perlindungan aset data ataupun aset perangkat-perangkat kita dari ancaman cyber internal maupun eksternal. Yang pertama ada plan security, seperti itu ya. Jadi plan security di sini lebih ke arah bagaimana kita membahas tentang policy, prosedur, dan physical access protection lah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada network security. Jadi network security ini lebih ke arah bagaimana kita apa namanya mengamankan pertukaran data dengan apa namanya yang ada pada jaringan kita ya gitu. Jadi dari mulai cell protection, kemudian ada menyediakan firewall tadi ya, ada firewall, kemudian ada VPN encryption seperti itu. Dan yang terakhir di level yang paling bawah dan ini biasanya keterkaitannya dengan smart objecting tadi ya, ada PLC, ada sensor, ada ataupun ada motor yang ada di area plant, ada sistem integrity gitu. Jadi di sini kita melakukan sistem hardening. Jadi ada sistem namanya application whitelisting. Jadi kita bisa memilah ataupun melakukan hardening port apa saja yang dibukakan, aplikasi apa saja yang bisa kita run di area automation ya. Kemudian ada patch management ya, ini juga penting karena selama seperti yang kita tahu tiap tahun produk-produk teknologi itu melakukan update, yaitu firmware ataupun apa namanya softwarenya ya, software update-nya juga. Kemudian ada akses autentikasi gitu. Bagaimana kita bisa melakukan ataupun meng-create database terpusat, user dan password untuk melakukan autentikasi sesuai dengan role seperti itu. Jadi 3 tahapan ini, 3 lapis ini akan kita bahas secara menyeluruh gitu ya, mengenai bagaimana kita bisa melindungi aset cyber di area otomasi kita. Nah, di sini kurang lebih dari 3 tersebut kita akan breakdown berdasarkan use case scenario, challenge, solusi yang ditawarkan, ya, kemudian benefit dan value yang bisa didapatkan oleh customer gitu. Ini sedikit agak panjang ya.
Jadi saya pribadi kasih waktu 7 sampai jam 5.30 harusnya cukup ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Pertama tentang plan security. Nah, di sini tentang plan security sendiri, tentunya kita sebagai product supplier itu mengguide ataupun memandu customer kita dalam melakukan assessment, training, kemudian melihat apa saja sih aset-aset yang memang mempunyai resiko apa namanya resiko dalam kebocoran data ataupun resiko dalam kerusakan data yang memang bisa diakibatkan oleh ancaman cyber seperti itu. Jadi skenario yang sering dimiliki oleh customer di area plan sendiri, jadi karena memang ada gap ya tentang pengetahuan bagaimana kita harus bisa memulai, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan seperti itu menjadi challenge ataupun tantangan tersendiri bagaimana kita bisa apa namanya melakukan proteksi di area OT itu sendiri gitu. Contoh misalkan simpelnya saja tentang regulasi bikin username password seperti itu, dan hak akses untuk masuk ke gate ataupun ke mesin ya, karena seperti yang kita tahu masing-masing mesin kan mempunyai berbagai macam vendor OEM misalkan seperti itu. Jadi kita harus bisa membatasi OEM satu untuk mesin satu, OEM dua untuk mesin dua dan sebagainya gitu. Jadi kita harus bisa mendefine policy-nya seperti apa, kemudian pendekatannya seperti apa agar bisa melakukan apa namanya proteksi cyber security di area OT secara komprehensif. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini ada radar ya, berdasarkan compliant IEC 62443 ya. Bisa bisa dilihat di sini ada angka A14, A13 secara green box di sini yang paling tinggi angkanya itu yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu seperti itu. Contoh misalkan di sini ada A5 ya, tentang A5 ini tentang information security policy. Jadi kita bikin policy-nya terlebih dahulu seperti apa ya apa namanya standar aturannya dari mulai ada apa namanya vendor masuk ataupun karyawan masuk, kemudian mengakses mesin, kemudian apa namanya bagaimana kita bisa melakukan mitigasi jika memang terjadi insiden seperti itu ya. Kemudian di sini ada grafik A7 misalkan di situ tentang human security gitu. Jadi dari human resource-nya menyediakan pelatihan training seperti apa yang bisa kita lakukan ataupun kita bisa tawarkan ke customer untuk bisa menambah gap knowledge tadi seperti itu, dan masih banyak lagi di sini. Jadi kita dari supplier ataupun solution provider, teknologi provider bisa memandu ataupun apa namanya melakukan assessment gitu bersama-sama dari segi policy dan teknologi juga untuk di sisi customer. Nah, di sini ada step-stepnya ya dari kita dari Siemens sendiri yang bisa kita lakukan. Pertama, pas P1 itu kita ada di mana dan kita mau kemana gitu ya. Jadi dengan bagaimana cara kita tahu bahwa kita itu seperti apa, tentunya dengan melakukan assessment aset gitu. Kita melihat dari segi apa menyeluruh ya plan security-nya, perangkat-perangkat yang tersedia yang ada di area plan, itu kita di apa melakukan mapping satu persatu dari strategi, policy dan governance-nya juga seperti itu berdasarkan standar IEC 62443 assessment tadi seperti itu, dan mungkin bisa berkolaborasi juga dengan tim IT dengan menggunakan ISO 27001 juga di sini seperti itu. Nah kemudian ketika sudah melakukan apa namanya assessment awal ya tahap inisiasi, kita melakukan asset management dari bisa melihat secara menyeluruh celahnya di mana, perangkat-perangkat apa saja, misalkan masih ada yang banyak menggunakan Windows 7 ya di area plan gitu, yang di mana Windows 7 sudah tidak disupport lagi, apa namanya sudah nggak ada patch tambahan lagi dari Microsoft itu sendiri, dan kita mitigasinya seperti apa, melakukan apa namanya istilahnya itu retrofit ya, upgrading lah seperti itu. Nanti semuanya kita ambil dulu semuanya tren asetnya ya, apa saja yang bisa kita apa namanya istilahnya itu follow up dari sana gitu ya, kita tingkatkan, kita improve dari sana. Kemudian dari sana, dari mulai aset manajemen ada dua tahapan di sini gitu ya. Tentunya kita ada beberapa standar, termasuk kayak network segmentation gitu. Jadi network segmentation ini pemilihan segmen jaringan. Misalkan di area plan-nya ada CCTV, kemudian ada printer ya, kemudian ada PLC. Di mana kita melakukan segmentasi untuk jaringan secara virtual, disebut dengan teknologinya virtual local area network ya. Kalau misalkan di sini ada teman-teman IT mungkin harusnya udah paham.
Jadi di sana kita bisa memisahkan untuk PLC sendiri ada jaringannya secara virtual, kemudian CCTV juga ada jaringannya secara virtual, dan printer juga ada jaringannya secara virtual. Jadi orang PLC tidak akan bisa connect ke orang CCTV pun sebaliknya gitu. Nah, dengan adanya tersebut kita bisa lebih secure lagi dan bisa terarah lagi untuk masing-masing pertukaran datanya. Selanjutnya ada ke akses kontrol gitu. Jadi kadang yang banyak yang temui ya di area plan itu kebanyakan itu user and password hanya satu untuk satu mesin gitu, dan semuanya bisa akses sama gitu. Tidak ada perubahan role, tidak ada istilahnya tuh karakteristik ya yang unik gitu ya, bahwa di sana kan yang bisa akses kadang suka ada vendornya gitu, ada sistem integratornya juga seperti itu. Nah, itu harus kita mulai define lagi seperti itu. Kemudian ada remote access, kalau misalkan ini ingin kita akses dari jarak jauh, bagaimana kita bisa melakukan routing komunikasi dari luar ke dalam, apakah datanya aman gitu ya, dari internet ke lokal seperti itu, kemudian teknologi dan fitur-fitur apa saja yang bisa kita implementasikan agar bisa data-data tersebut terenkripsi gitu ya, lebih secure lagi gitu. Seperti yang kita tahu ada VPN encryption, ada IPsec VPN encryption juga, protokol-protokol yang bisa kita pakai di sana. Baru di sini ada security logging dan monitoring. Nah, secara bersamaan dari keempat ini kita juga melakukan risk dan vulnerability management. Jadi resiko celah-celah tadi tetap dikumpulkan gitu, dan apa saja yang akan lakukan mitigasinya ada di proses selanjutnya. Seperti ada security patching, ada sistem hardening tadi gitu ya, melakukan blocking port tertentu yang nggak dipakai, aplikasi-aplikasi apa saja nggak dipakai, upgrade Windows yang darinya Windows 7 ke Windows 10 misalkan seperti itu ya, ada malware protections, ada data backup and restore seperti itu. Dan selanjutnya untuk kontinuitas keberlangsungan pertukaran data, tentunya kita memasang juga ada sensor-sensor di sana untuk deteksi gitu. Bila mana ada tren yang tidak sesuai dengan pertukaran data sebelumnya ataupun disebut dengan anomali gitu ya. Jadi sensor-sensor ini bertugas untuk bisa melihat celah keamanan atau kelemahan tadi, kemudian anomali gitu ya. Misalkan komunikasi antara PLC dan I/O itu trennya cukup meningkat secara timing, itu juga anomali gitu. Karena tidak ada trennya di pertukaran data sebelumnya. Kemudian ada investigasi dan hunting, kita melihat apa saja problemnya, kemudian kita melakukan mitigasi gitu. Nah, tentunya dengan mitigasi di sini untuk bisa melakukan business continue plan, ada yang disebut dengan disaster recovery plan. Kita tentu selalu tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, ya worst case scenario-nya seperti apa. Biasanya ini yang kita ketahui ya, misalkan di data center itu ada yang DC, ada yang DRC gitu ya, ada yang data center primary, ada yang untuk disaster recovery plan. Baiknya customer juga mempunyai disaster recovery plan untuk kedepannya. Baru nanti terus diulang karena ini prosesnya sangat panjang ya. Nggak hanya terjadi di satu momen tertentu saja ya untuk bisa melakukan proteksi ini. Tentunya dengan adanya tadi, kita sesuai dengan standar IEC 2443, kita mendapatkan benefit value transparansi. Kemudian kita sudah mempunyai expert-expert yang mempunyai sertifikasi ya IEC juga untuk bisa melakukan guidance dalam pembuatan polisinya. Tentunya juga dari sana kita sudah mulai bisa melakukan awareness ataupun training ke personal resources ataupun sumber daya manusia yang di area plan seperti itu. Nah, ini salah satu use case kita ya di Jerman. Ini adalah perusahaan Paul Hartmann AG. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, farmasi, dan perangkat-perangkat kesehatan lainnya ya. Jadi kita memandu ataupun mengarahkan customer dengan membantu assessment dan meng-create policy di sana. Seperti itu. Tentunya customer benefit-nya kita lebih tenang lagi, lega lagi karena secara pengetahuan gap knowledge tadi sudah terisi ya. Dan karena kita membantu untuk melakukan asesmen juga, harusnya teridentifikasi semua permasalahan-permasalahan cybersecurity yang ada di area plan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya ke layer kedua tentang network security. Nah, di sini ada beberapa topik ya. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 topik gitu mengenai network security. Yang pertama tentang securing OT IT integration perimeter base. Jadi karena sekarang sudah terstandarisasi, sudah arahnya ke 4.0 ya, digitalisasi 4.0, semua komunikasi itu sudah seamless antara IT to OT.
kita harus bisa menyiapkan parameter dan bisa melihat apa namanya peluang celah-celah keamanan cyber yang ada di sana ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentang secure remote access. Ya mungkin tren ini terjadi di 2020 dan 2022 ketika ada pandemi, ketika memang secara apa namanya kondisi karyawan ataupun engineer itu tidak bisa masuk ke plant. Jadi secara fleksibilitas kita bisa melakukan remote ya jarak jauh ke area plant dari rumah ataupun dari mana saja. Dan tentunya secure remote ini bisa melakukan efisiensi juga jika memang ada permasalahan pada mesin ya. Kita tidak perlu mendatangkan mesin maker ataupun OEM yang ada di Eropa misalkan, tinggal remote aja jarak jauh itu bisa melakukan troubleshooting secara real time seperti itu ya. Kemudian topik ketiga di sini ada end-to-end OT IT security based on zero trust. Jadi kita bisa menyediakan teknologi yang dimana semua orang bisa akses asal punya identifikasi ya. Apa namanya istilahnya tuh disebutnya itu adalah unique user dan password, dan kemudian masih banyak role-role yang tadi yang bisa kita aplikasikan agar mengizinkan orang-orang yang ada di luar itu bisa mengakses ataupun melakukan apa namanya jaringan secara komunikasi jaringan dari area wide ke lokal seperti itu. Ini hampir sama dengan secure remote access gitu. Nanti saya akan lebih jelaskan bedanya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 adalah Secure OT IT Data Exchange. Di sini lebih ke level datanya nanti. Kita bisa melihat apa saja yang bisa kita lakukan dalam melakukan keamanan pertukaran data, misalkan dari layer apa namanya smart objecting tadi, dari PLC, dari sensor, ataupun dari IT secara menyeluruh ya. Misalkan nanti ada beberapa data untuk supply chain yang harus ditransfer ke ERP mereka, SAP system ataupun MES system ataupun energy monitoring seperti itu ke area IT agar C-level ataupun manajemen level tetap bisa memonitor secara keseluruhan. Dan terakhir di sini ada anomaly detection tadi gitu. Jadi kita provide sebuah solusi di mana apa saja yang bisa kita detect ya, kejadian-kejadian ataupun anomali-anomali yang bisa kita monitor secara menyeluruh juga yang ada di area plant. Yang pertama tentang securing OT IT integration gitu. Karena tadi seperti yang dibahas di awal tentang koneksi itu semakin berkembang ya. Produsen network itu melakukan integrasi antara area OT, operation technology dan IT. Banyak apa namanya kondisi di mana semuanya itu serba instan lah gitu ya. Misalkan ya kita tinggal sambungin aja ke switch yang ada di IT, gampang gitu ya untuk bisa melakukan penarikan data. Padahal di sana ada apa namanya prosedurnya lah seperti itu. Tentunya dengan ada beberapa mesin yang sudah advance ya, machinery dengan adanya konektor-konektor ataupun interface-interface yang sudah terstandarisasi ke Ethernet, TCP/IP, kita harus bisa melihat apa namanya melakukan kontrol ataupun melakukan manajemen secara menyeluruh gitu. Misalkan kita seperti yang kita tahu ada beberapa perangkat-perangkat yang kadang kita melakukan konfigurasi masing-masing ya. Misalkan ada PLC-nya, kemudian ada switch-nya, ada router gitu. Nah, ketika ada kerusakan, ya kalau masih 5 perangkat tersebut lah gitu, itu masih mending. Tapi kalau misalkan udah ribuan ataupun ratusan ataupun ribuan itu cukup sulit untuk kita manage seperti itu. Dan apa namanya integrasi antar IT atau OT-nya juga harus kita bisa tahu parameternya apa saja yang harus kita state di awal gitu, batasan-batasannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi salah satu arsitektur yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Di sini ada firewall tentunya ya. Ada firewall skalan S. Ini ada industrial firewall yang kita bisa implementasikan untuk bisa melakukan proteksi ataupun filterisasi siapa saja IP address yang bisa akses area plan-nya, kemudian protokol apa saja yang bisa kita bukakan, seperti itu ya. Dan kita bisa memonitor ini secara komprehensif menggunakan satu software yang terintegrasi ya, disebut dengan network management system gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini menggunakan satu firewall ya. Jadi di sini hanya berdasarkan IP address, protokol dan melakukan translasi juga ya, NAT, network address translation seperti itu, agar pertama proteksi IP address ataupun data-data yang ada di area mesin itu tidak terekspos yang ada di atasnya gitu. Itu kita bisa lakukan di sini. Seperti itu. Dari mulai melakukan segmentasi tadi ya, kita ada VLAN juga, ada segmentasi network juga, seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan cell protection di sini dengan ada satu device ini gitu ya.
Dan dengan Synek NMS tadi ya, Network Management System, kita bisa centralized management kayak gitu. Nah, keunggulan nanti kita akan bahas di sini. Jadi Synek NMS ini adalah atau Network Management System yang kita punya tidak hanya memonitor perangkat-perangkat jaringan, tapi kita juga bisa membaca protokol Profinet ataupun protokol automation, di mana secara komprehensif itu akan bisa membaca PLC, kemudian I/O ataupun perangkat-perangkat yang mempunyai standar Profinet gitu ya, yang itu bisa kita baca. Nah, di sini ada sedikit video ya, di mana kalau misalkan tanpa ada authorize gitu ya, ataupun sistem monitoring terpusat seperti Synek NMS, itu man of the middle ataupun orang yang mempunyai apa namanya insting untuk melakukan pengambilan data itu bisa sembarangan aja mencolok salah satu Ethernet port gitu, seperti itu. Nah, dengan adanya Synek NMS, kita bisa melihat ya secara performance quality dan notifikasi. Pertama, dikasih tahu bahwa itu ada yang melakukan penetrasi. Yang kedua, port tersebut sudah diblok gitu ya, ataupun sudah di encrypt juga gitu, itu tidak bisa diakses. Seperti itu. Jadi secara performance kita tetap terjaga ya, karena memang kita bisa memonitoring secara satu dashboard terpusat. Jadi kalau misalkan ada power supply yang mati, kemudian ataupun apa namanya I/O link yang terputus, itu bisa termonitor tanpa harus bisa memasuki satu persatu produk mana yang mengalami kerusakan. Seperti itu. Jadi dari segi performance tetap terjaga, dari segi security itu centralized, terpusat gitu. Dalam tadi ya IP address mana, plan mana yang akan dibuka ataupun diakses, itu kita bisa push command rules-nya di software ini. Seperti itu. Tentunya dengan adanya sistem One Dashboard Application ini, kita bisa melakukan lebih fleksibel lagi ketika emang ada tambahan-tambahan perangkat-perangkat mesin ataupun jaringan yang akan ditambahkan di area plan. Nanti langsung kebaca, key-detect ya, seperti itu. Dia membaca dan menggunakan protokol SNMP protokol dan Profinet protokol juga. Dan tidak hanya brand Siemens, karena ini adalah standar protokol ya, SNMP itu. Jadi multi-brand itu bisa dibaca dan dimonitor secara simultan. Seperti itu. Jadi secara performance tetap kalau ada fault management termonitor, kemudian secara security juga termonitor juga, karena di sana ada security manajemennya ya untuk push konfigurasi-konfigurasi untuk skalaan S firewall tadi, seperti itu. Nah, tentunya nanti juga bisa diimplementasikan untuk secure remote access juga kalau misalkan memang dibutuhkan remote access ke area plan, seperti itu. Nah, ini salah satu use case-nya juga. Ini ada di Barilla ya, Barilla Food and Beverage. Ini adalah salah satu pabrik food and beverage company di Italia ya, menghasilkan apa namanya, memproduksi pasta, kemudian sausnya juga gitu. Ini salah satu terbesar yang ada di Eropa, perusahaan salah satu terbesar. Dia mengimplementasikan beberapa industrial firewall yang ada di plan untuk melindungi beberapa plan, area plan otomasinya. Kemudian dimonitor secara komprehensif menggunakan Synek NMS tadi yang terpusat, seperti itu. Tentunya memiliki customer benefit untuk mengeliminasi types of inactivity tadi ya, dalam troubleshooting, kemudian dalam melihat celah gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa secara real time untuk melakukan analisa juga gitu. Seperti itu. Ya, kemudian yang kedua mengenai secure remote access. Use case skenario-nya mungkin tadi ya, ada beberapa kondisi di mana kita tidak bisa masuk plan ataupun ada beberapa kerusakan yang harus ditangani oleh vendor OEM yang ada di luar negeri gitu ya, ataupun di luar pulau. Untuk menghemat waktu dan biaya gitu, kita bisa menyediakan solusi ini ataupun disebut dengan secure remote access. Seperti itu. Nah, jadi dari skala NICE tadi ya, kita hanya menambahkan routing dan melakukan akses penambahan server ya di area DMZ ini. DMZ ini adalah di military zone. Analoginya seperti yang kita tahu bahwa kalau misalkan di area ini ya, area perang gitu ya, ada tentara, di sana ada zona DMZ, di military zone, di mana di sana ada provos yang melakukan apa namanya, monitoring terlebih dahulu, kemudian assessment dan lain-lain agar semua data-data itu tetap aman ataupun orang-orang itu bisa masuk secara aman lah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini analoginya juga sama, DMZ yang ada di sini, cuman di sini adalah industrial DMZ, ada IT DMZ, ada industrial DMZ juga, yang di mana DMZ ini biasanya diisi oleh data-data ataupun server-server yang penting ya, entah itu apa namanya, SCADA, historian gitu, termasuk Cinema Remote Connect Server, karena tentunya
orang yang mau remote dari luar, dari internet, masuk ke dalam, tentunya harus kita screening terlebih dahulu lewat DMZ seperti itu. Nah, biasanya DMZ ini sebelum akses dari luar ke dalam itu ada beberapa layer proteksi dulu, ada next generation firewall dari IT, ada firewallnya IT, kemudian ke bawah ada firewallnya OT, seperti itu. Nah, kebetulan skalan SC600 kita, industrial firewall kita udah mempunyai fitur untuk melakukan remote connection gitu. Jadi tidak perlu ada penambahan modul lagi. Secara bersamaan dia melakukan proteksi, secara bersamaan juga bisa dipakai untuk modul remote seperti itu. Jadi ini melakukan routing ke atas, kemudian disediakan ada servernya, Cinema Remote Connect Server namanya. Kemudian nanti di luar, entah itu engineer ataupun OEM machine maker bisa melakukan remote untuk melakukan troubleshooting, upload, download program, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi seperti itu. Dan ini karena warna kuning itu disebut dengan secure VPN encryption. Jadi datanya terenkripsi seperti itu. Nah, ini kurang lebihnya ya. Jadi sedikit konfigurasi. Di sini ada beberapa mesin, tentunya ada service yang harus dilakukan, troubleshooting gitu ya. Pertama kita install Cinema Remote Connect Server secara virtual dan kita akses secara browser seperti itu. Kemudian kita define parameter pertama untuk servernya itu sendiri, namanya, IP address servernya berapa, kemudian kita NAT ke atas melakukan routing gitu ya ke router provider, misalkan providernya menggunakan Telkom ataupun First Media seperti itu. Dan tentunya di sini harus memiliki IP public static ya. Jadi IP public yang ada di internet yang static. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu memiliki IP public static untuk bisa kita pakai untuk domain name-nya ataupun untuk keperluan-keperluan remote jarak jauh juga. Seperti itu. Di sini menambahkan ya modul tadi ya, modul industrial firewall-nya dengan NAT. Jadi dengan network address translation, IP address yang ada di mesin tidak akan terekspos keluar gitu ya. Jadi semuanya bisa dilakukan melakukan remote gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lakukan grouping juga. Misalkan ada OEM macam-macam lah ya, OEM-nya misalkan dari Kronos gitu, kemudian ada dari Tetra Pak dan lain-lain gitu. Dan kita juga di sini mendefine ya customer-customernya juga, username, passwordnya dan lain-lain. Nah, kemudian itu konfigurasi servernya, ini dikonfigurasi firewall industrialnya gitu ya, kita tembak addressnya tadi karena di sini sudah dirubah menjadi domain name, jadi ditembaknya nggak menggunakan IP public static tapi dengan domain name ya, seperti itu. Tinggal login dari servernya, kemudian kita izinkan menggunakan network address translation agar tadi ya automation level tidak bisa terekspos. Dan sekarang machine maker bisa update program, akses local network yang ada di plan, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tentang karena ini tidak sembarangan orang bisa akses ya, kita define username passwordnya. Tentunya ini ada cukup cepat dan konfidensial juga. Isi setup juga ya tadi ya tentang bagaimana kita melakukan konfigurasi di server, kemudian dikonfigurasi di area firewall-nya seperti itu, dan tentunya lebih lebih mudah untuk melakukan ekspansi juga nanti ke depan seperti itu. Oke, selanjutnya ini salah satu sukses reference juga di Bona Area Food and Beverage. Jadi customer ingin melakukan eh, melakukan akses, secure remote access dari luar ke dalam itu untuk melakukan troubleshooting ataupun melakukan maintenance seperti itu. Tentunya meningkatkan produktivitas customer secara 10% gitu, terus reduce downtime juga dan improve management gitu. Karena memang tadi ya hemat waktu dan hemat biaya juga ketika memang melakukan remote service di area plan-nya. Nah, selanjutnya tentang zero trust gitu ya. Jadi kurang lebih pemahaman zero trust ini adalah kita siapapun bisa akses, bisa masuk dan dipercayai asal punya ID ataupun kredensial ya itu. Kredensial yang bisa kita pakai bahwa mengizinkan orang-orang yang bisa akses ke plan kita gitu. Tadi ini cukup hampir sama dengan remote. Kalau remote itu infrastrukturnya kita bikin semua dari servernya, dari firewall-nya. Nah, jika ada customer yang emang ingin yang simple gitu ya, kita hanya menambah satu modul saja cukup tanpa harus ada server, tanpa harus ada IP public static. Ini salah satu solusinya gitu. Seperti itu.
Nah, kita kerjasama dengan Zscaler. Jadi Zscaler ini adalah applications untuk VPN local encryption ya. Jadi mana dia ada cloud-nya sendiri, kemudian ada policy aksesnya sendiri juga seperti itu. Jadi tidak perlu dengan kombinasi dengan Zscaler dengan Scalance LPE, local processing engine di sini kita install ya Docker-nya Zscaler ke LPE ini, kita langsung bisa melakukan remote komunikasi dengan standar Zero Trust tadi. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu ada penambahan server, tidak perlu ada penambahan IP public, seperti itu. Kemudian akses policy dan apa namanya peremajaan servernya secara cloud itu sudah tanggungan dari Zscaler-nya itu sendiri gitu. Jadi ini lebih mudah kalau misalkan kita ingin lebih fleksibel yang ada untuk bisa memasang remote access di area plan seperti itu. Nah, ini kurang lebih ya videonya. Jadi kita sehari-hari di Siemens juga untuk proteksi endpoint node kita, laptop kita ya, agar tidak terpapar jaringan-jaringan yang tidak diinginkan. Nah, ini di laptop kita ya, itu menggunakan ini gitu ya. Kita mengaktifkan sistemnya gitu ya, aplikasinya. Pertama kalau tidak diaktifkan itu nggak bakal bisa connect gitu. Misalkan kita ingin akses server lokal Siemens di Singapura gitu nggak bisa. Kita harus bisa mengaktifkan terlebih dahulu klien VPN ini gitu. Seperti itu. Nah, jadi sudah terautentikasi, kita sudah apa namanya ditinjau username, password dan semua kredensialnya, baru kita bisa akses. Ini kita akses LTE-nya terlebih dahulu ya untuk bisa melakukan konfigurasi seperti itu. Nah, jadi ini lebih lebih cepat, lebih efisien dibandingkan tadi. Cuman ya ada plus minusnya lah ya. Gitu. Kita kerjasama dengan third vendor juga. Kalau tadi memang secara infrastruktur itu kita build sendiri seperti itu. Oke. Tentunya dengan value yang kita dapat karena ini ada sistem apa namanya zero trust, dari mulai kredensial kita juga bisa diintegrasikan juga dengan Active Directory yang existing gitu ya. Seamless apa namanya implementation, scalable juga, kemudian bisa kita tanpa harus merubah-rubah atau penambahkan server-server yang harus kita tambahkan di area plan seperti itu. Nah, selanjutnya tentang Secure OT IT Data Exchange. Jadi, kita bisa membahas mengenai ketika memang apa namanya use case skenario-nya ya tentang operation yang ada di area OT, kemudian membutuhkan data di area IT, tentunya data itu harus kita apa namanya filtrasi terlebih dahulu gitu ya. Bisa ditambahkan di tengah-tengah segregasinya ada next generation firewall gitu ya. Tadi bedanya ya, kalau misalkan di bawah itu stateful firewall, dia hanya khusus untuk apa namanya layer 3 saja, network dan sessions, sedangkan next generation firewall sudah ke level aplikasi. Karena seperti yang kita tahu, di area-area IT itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang mempunyai potensi untuk ancaman cyber. Seperti itu ya. Nah, apa namanya segregasi ini antara IT OT ini disebut dengan DMZ tadi gitu ya. DMZ tadi sebelum melewati ke OT kita melakukan filtrasi dengan next generation firewall seperti itu, kemudian dikelola datanya di server terpusat secara komprehensif seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk DMZ infrastrukturnya sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa apa saja yang harus kita persiapkan sebelum ada apa namanya data-data dari IT akan datang ke OT pun sebaliknya ya, pertukaran data ataupun data exchange dari OT ke IT. Tentunya kita di sini menyediakan demilitarized zone untuk melakukan authorized unauthorized data gitu ya. Seperti itu. Di sana kita akan state next generation firewall, di mana next generation firewall tidak hanya IP address, port, protokol yang diblok, tapi di sana mempunyai fitur-fitur lain seperti intrusion detection system, intrusion prevention system juga, dan di mana di sana udah bisa melakukan screening ataupun proteksi dari level aplikasi seperti itu. Jadi apa namanya tahapan ini yang biasanya kita implementasikan untuk secure data exchange dari Siemens itu sendiri, gitu ya. Semuanya banyak ya. Tadi salah satunya fitur untuk remote access lewat ini juga gitu. Kemudian ada hardening patch management dan lain-lain semuanya lewat sini juga. Jadi memang secara segregasi ya antara IT OT baiknya direkomendasikan harus ada tameng terlebih dahulu sebelum data-data exchange
dilakukan pertukaran data antara IT dan OT gitu. Seperti itu. Nah, jadi dengan industrial DMZ tadi ya banyak sekali ya elemennya. Tadi ada firewall, next generation firewall, ada servernya juga, tadi ada combine dengan secure remote access-nya juga seperti itu. Tentunya value-nya itu kita sudah melakukan standarisasi berdasarkan IEC 62443. Kemudian kita juga sudah bisa melakukan hyper convergence. Jadi integrasi ya, integrasi konvergensi antara IT dan OT infrastruktur seperti itu. Nah, selanjutnya tentang anomaly detection gitu. Jadi kadang beberapa kondisi di mana secara apa namanya aktif monitoring itu secara apa namanya employee lah ya, engineer gitu. Misalkan di area plan itu tidak bisa memonitor 24/7 secara menyeluruh gitu. Entah itu terjadinya tren gitu. Secara performa mungkin bisa ditampilkan dengan Sinekan MS tadi ya, dengan one stop dashboard. Tapi di mana ada level-level data ataupun ancaman-ancaman di level yang lebih atasnya lagi yang memang tidak bisa termonitor oleh Sinekan MS gitu. Nah, di sini kerjanya anomaly detection tadi gitu. Nah, anomaly detection itu tidak hanya melihat perubahan data ataupun anomali data yang terjadi, entah itu ancaman, malware, misalkan, ataupun banyak hal-hal yang bisa terjadi ya di data tersebut, tapi mengenai tren ya, tren komunikasi, misalkan yang biasanya 5 detik komunikasi antar controller to I/O-nya, sekarang kok lama 1 jam. Nah, itu salah satu anomali juga. Jadi biasanya anomaly detection itu kinerjanya adalah kita melakukan screening dulu, biasanya sebulan 2 bulan aplikasinya ya anomaly detection-nya. Dia melakukan screening, dia memahami tren gitu ya. Nah, ketika sudah paham trennya, dia melakukan signature base gitu. Jadi dia memetakan, oh ini nih seperti ini kinerja pertukaran data di customer A gitu atau di perusahaan A. Nah, ketika 4 bulan berikut, 5 bulan berikutnya trennya ada yang perubahan, ada anomali, itu langsung ngedetect gitu. Dia akan melakukan warning itu untuk intrusion detection system ya, atau langsung melakukan prevensi gitu. Entah itu mematikan port atau mematikan mesin, salah satu mesin untuk memitigasi ketika terjadi ancaman. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa level ya. Ada field device level 0, control network dan PLC, level 1 ada process network dan operation gitu. Jadi kita biasanya melakukan sistem di mana melakukan passive monitoring 24/7, kita install servernya, dan melakukan port mirroring. Jadi port mirroring ini data-data yang terkomunikasi antar field device, control device, proses network, itu semuanya diduplikat ya. Kemudian dibaca di satu server, di mana server tersebut yang terinstall anomaly detection tersebut gitu. Seperti itu. Jadi nggak mengubah ataupun melakukan istilahnya tuh perubahan secara masif lah di area jaringan ataupun di area plan-nya. Seperti itu. Nah, dengan software ini ada namanya Scenic Security Monitor dan Security Inspector. Perbedaannya adalah kalau inspektor ini diinstal di microbox, di IPC kecil, kemudian sifatnya aktif gitu ya. Jadi misalkan ketika ada datang mesin baru ataupun barang baru ataupun perangkat-perangkat yang baru, kita melakukan inspeksi dengan Scenic Security Inspector. Kita hubungkan microbox yang terinstall Scenic Security Inspector ke perangkat mesin yang baru kita di sana melakukan assessment vulnerability gitu ya. Celahnya apa, firmware-nya udah update apa enggak, kemudian portnya seperti apa dan lain-lain gitu. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Siemens di pabrik Siemens itu sendiri selama kurang lebih dari tahun 2017 gitu ya. Nah, karena memang secara komprehensif software ini itu memiliki 11.000 kurang lebih database signatur, tidak hanya brand Siemens ya. Jadi kalau brand-brand lain seperti yang kompetitor ataupun brand-brand yang non Siemens itu bisa kita lakukan inspeksi gitu. Karena tentunya ketika apa namanya sebelum mesin itu masuk ke area produksi tentunya itu lebih beresiko. Makanya kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Once dapat sebuah kebocoran ataupun leak software yang kurang update, kita bisa kembalikan lagi ke mesin maker sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di area lapangan gitu, di area plan. Nah, itu untuk preventifnya. Nah, untuk yang aktifnya itu disebut dengan security monitor yang memang dipasang di area plan-nya 24/7. Jadi untuk assisting mesin untuk mendeteksi vulnerability, kelemahan, dan mendeteksi anomaly detection gitu. Seperti itu. Nah, jadi tentunya ini berlaku untuk tipe-tipe plan yang memang sudah apa namanya terstandarisasi dengan Ethernet ya dan protokol TCP/IP.
Dan syarat yang kedua tentunya harus tersedia managed switch di sini gitu. Seperti yang kita tahu untuk switch sendiri ada unmanaged yang plug and pray saya sebutnya ya. Kadang semua orang bisa nyolok dan kita hanya bisa berdoa seperti itu ya. Tapi kalau manage kita bisa melakukan manageable di sana tadi ya. Salah satu fiturnya ada VLAN tadi untuk segmentasi, kemudian ada apa namanya ring redundancy termasuk port mirroring juga di sini. Jadi salah satu syarat untuk port mirroring untuk mengambil data, menduplikasi data tanpa harus mengubah pertukaran data existing itu port mirroring ini gitu. Dan itu ada di managed switch gitu. Jadi kita di sini menyediakan IPC server dan terinstall Synapse Security Monitor. Kemudian kita melakukan port mirroring di masing-masing area. Ada sel 1, sel 2, plan 1, plan 2, bebas sama aja gitu ya. Kemudian lakukan port mirroring, termonitor satu sama lain. Jadi once nanti ada anomaly detections gitu ya, itu bisa terdetek langsung dengan Synapse RMF. Seperti itu. Nah ini ya perbandingannya ya tentang Synapse Security Inspector, Synapse Security Monitor, dan Synapse NMS tadi gitu. Dan bisa lihat di sini bahwa untuk anomaly detections yang pasif signature based tadi tidak hanya brand Siemens, semua brand itu bisa dilihat. Untuk yang pasif anomaly detection monitoring 24/7 bisa menggunakan Synapse Security Monitor, tapi untuk yang aktif ya untuk melakukan prevention tentang mesin yang mau masuk ke dalam area plan itu bisa menggunakan Synapse Security Inspector. Sedangkan Synapse NMS ini lebih ke optimize komponen, performance, dan melihat fault management ya secara performance gitu. Jadi ketiga ketiga apa combo inilah yang kita bisa implementasikan untuk bisa dari segi performance tetap terjaga, kemudian untuk preventifnya terjaga juga, terus untuk monitornya juga dilakukan secara menyeluruh 24/7 seperti itu. Tentunya lebih transparan lagi ya apa yang ada di lapangan apa namanya dengan 3 aplikasi ini. Kemudian early detection anomalies karena tadi ada inspeksi terlebih dahulu, kemudian ada availability juga tentunya dengan apa namanya multi layer protection ini kita bisa menyediakan availability secara komprehensif di area plan seperti itu. Oke, lanjut ke part terakhir tentang sistem integrity ya. Jadi sistem integrity ini yang menyentuh ataupun area-area di area cell layer gitu. Entah itu automations, instrumentations ataupun aktuator dan lain-lain lah seperti itu. Jadi nodes-nya juga kita harus bisa lakukan proteksi di sana. Nah, di sini ada 5 topik ya. Pertama tentang secure commissioning and automation system. Seperti yang kita tahu, sebelum adanya apa namanya melakukan production step, kita mesin-mesin, kemudian PLC ataupun automation device tentunya dilakukan adanya commissioning gitu ya. Ada FAT, ada commissioning gitu. Dan bagaimana sistem dari Siemens sendiri yang bisa kita tawarkan ketika engineer melakukan commissioning itu tetap komunikasinya terjaga, terenkripsi, dan tidak sembarangan orang bisa mengakses perangkat-perangkat yang ada di area automation layer tadi, seperti itu. Yang kedua tentang central user management access gitu ya. Jadi kita bisa menyediakan satu platform software database ya, di mana kita bisa store username password dan username password ini ataupun kredensial ini bisa diintegrasikan juga dengan Active Directory yang existing ada di perusahaan, di mana kita bisa mendefine roles gitu. Jadi ada roles engineer, misalkan ada roles supervisor, ada roles OEM dan lain-lain gitu. Jadi dengan central user management ini yang terpusat ini jadi bisa memudahkan kita dalam melakukan kredensial ketika ada salah seorang karyawan OEM vendor itu bisa melakukan akses ke mesin kita. Kemudian yang ketiga adanya secure communication between automation system. Nah, ini antar PLC to PLC, antar PLC to server, ke syslog server misalkan gitu ya. Itu apakah bisa secure, kita apa saja fitur-fitur security tersebut untuk bisa memproteksi komunikasi antar PLC ke server ataupun PLC to PLC di sana. Selanjutnya ada endpoint protections. Nah, ini kebanyakan di endpoint-nya ya, PG, IPC ataupun PC server gitu. Itu kita bisa melakukan tindakan-tindakan endpoint protection, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Dan terakhir tentang vulnerability and patch management gitu. Jadi tentunya kita tetap harus bisa memonitor dari level integrity, bukan network ya. Kita bisa melihat melakukan apa namanya menyediakan fitur aplikasi yang bisa melihat celah keamanan gitu, dan kita bisa memanage itu secara kolaboratif gitu. Dalam satu tampilan software, kita bisa berkolaboratif, ada engineer-nya, ada manajernya, dan ada supervisor-nya misalkan, atau user-nya,
yang bisa diincludekan juga secara bersamaan untuk bisa memonitor apa saja yang terjadi ataupun celah-celah keamanan yang ada di perangkat-perangkat sistem integrity tadi, entah itu PLC, HMI, ataupun I/O gitu, dan masih banyak lagi perangkat-perangkat otomasi lainnya gitu. Seperti itu. Nah, yang pertama tentang secure commissioning dan automation system. Ketika emang engineering melakukan maintenance, melakukan commissioning gitu ya, ketika memang ada troubleshooting di sana, tentunya kita harus bisa melihat bahwa pertama harus mempunyai kredensial gitu ya. Kita mendaftarkan kredensial tersebut, jadi tidak ada sembarangan laptop ataupun PC yang bisa akses gitu. Yang kedua, komunikasi antara PC dengan PLC ketika melakukan update program itu terenkripsi gitu. Jadi mencegah ada orang di tengah-tengah untuk bisa menerobos lah, kurang lebih seperti itu. Misalkan ada switch di tengah-tengah, kemudian ada engineer yang ingin melakukan commissioning, dia nyolok ke switch tersebut, switch itu nyolok juga ke PLC ya, nyambung juga ke PLC. Nah, tiba-tiba ada orang di tengah-tengah udah menunggu nih kesaran nih, saya bisa tapping di tengah-tengah gitu, mengambil datanya seperti apa. Nah, itu kita juga melakukan secure komunikasi antara engineering station ataupun engineer tadi divisinya ke PLC-nya juga. Seperti itu. Dan masih banyak lagi challenge-challenge lagi ya, yang lain-lain yang misalnya emang human error ataupun kadang ya ada engineer yang sembarangan ngecas HP ke USB HMI di mana HP-nya isinya banyak sekali ancaman-ancaman cyber, entah itu malware, virus dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya itu tadi ya, dari mulai people-nya terlebih dahulu dikasih awareness, kalau emang sudah terjadi ya kita melakukan mitigasi tentang secure communications, kemudian hak akses dan lain-lain. Dan termasuk blocking port juga, biar nggak sembarangan orang bisa nyolok seperti itu. Nah, jadi ini ya. Jadi untuk seperti yang kita tahu untuk modul engineering kita, software untuk melakukan programming ataupun melakukan hardware config itu ada tiap portal namanya. Ini adalah software one stop solution kita. Tidak hanya PLC, untuk instrumen, untuk untuk motor, drive, switch juga seperti itu bisa diimplementasikan dengan tiap portal ini gitu ya. Nah, dengan tiap portal versi 17, komunikasi antara HMI ataupun PLPG itu eh, semuanya sudah terenkripsi, gitu ya. Dari mulai confidential configuration data, hak akses yang bisa kita kasih ya ke vendor ataupun ke engineer, kemudian level passwordnya juga sama, gitu. Nah, di sini the communication between tiap portal and controller protected by TLS versi 31.3. Jadi TLS ini adalah modul encryption yang memang secara data itu terenkripsi menggunakan sertifikat primary dan public gitu ya, seperti itu. Jadi nanti dari PLC mengenerate sertifikat yang publik yang bisa dibuka hanya untuk primary sertifikatnya gitu, yang memang sudah terinstall di tiap portalnya ataupun di engineering stationnya. Jadi nggak sembarangan orang bisa menenkripsi data tersebut. Seperti itu. Nah, kemudahan lainnya di sini, jadi kita menggunakan security wizard. Jadi yang namanya wizard di sini step by step di apa namanya dipandu lah gitu ya, lebih mudah gitu. Jadi ketika kita menambahkan satu PLC di tiap portal, langsung ada pop up ya. Pertama, create username password untuk configuration-nya, programming-nya terlebih dahulu, nggak sembarangan orang bisa akses programming-nya, seperti itu. Dan di sana enable protection communication ya, dengan TLS versi 1.3 tadi gitu. Kemudian menambahkan username password juga untuk PLC-nya itu sendiri gitu ketika orang mau akses. Jadi benar-benar multi layer protection di sini. Kemudian nggak sembarangan orang bisa akses, dan di sini harusnya udah bisa langsung generate sertifikatnya itu sendiri yang yang dihasilkan oleh PLC-nya itu sendiri, dan baru bisa kita ekspor dan kita install ke laptop engineer ataupun sistem integrator yang akan kita pakai laptopnya untuk commissioning ataupun engineering seperti itu. Jadi uh, secara sistem integrity and node device-nya, PLC-nya juga sudah bisa lakukan proteksi gitu ya, seperti itu. Jadi ini salah satu keunggulan untuk simplicity dan kemudahan, bahwa dengan security wizard ini di tiap portal dalam penambahan devices itu benar-benar diperhatikan dari security levelnya ya, dari username password, encryption data,
dan hak aksesnya juga. Seperti itu. Nah ini ya tentang apa namanya benefit dan value-nya kalau security commissioning expert, jadi tidak perlu harus ada banyak konfigurasi gitu ya. Itu udah dipandu sedemikian rupa. Kemudian security by default. Nah ini udah lumayan cukup lama diterapkan di Siemens. Jadi perangkat pertama datang juga itu udah secure by default gitu. Jadi benar-benar secara username password-nya dan lain-lain itu sudah tertera, dikasih tahu bahwa apa namanya secara pemakaian passwordnya, username-nya yang benar seperti apa. Kemudian ketika lupa, ada beberapa device itu kadang harus di factory reset karena apa namanya itu benar-benar ketika memang ada celah untuk login itu bisa bisa sekali konfigurasi itu diambil seperti itu. Makanya kita harus ada weekly backup, restore configuration dan lain-lain yang emang itu salah satu termasuk dalam poin apa namanya standar IEC 62443 ya, backup and restore seperti itu. Nah, selanjutnya tentang central user management gitu. Jadi itu tadi ya tentang use case skenario dalam sehari-hari dan challenge-nya kadang satu customer hanya menggunakan satu username password saja untuk semua sistem yang ada gitu dan itu tidak secara tidak memenuhi secara standar lah IEC 62443. Makanya kita ada solusi dengan central user management access untuk area OT gitu. Nah, di sana kita bisa menentukan level apa namanya karakteristik kredensialnya gitu siapa aja misalkan dia hanya bisa read doang tidak bisa ubah program gitu dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya ya dia sebagai user dia sebagai admin dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita define untuk mengakses sebuah device di area automation-nya seperti itu. Nah, jadi di tiap portal ini lagi-lagi ya diawali dengan tiap portal kita meng-create Central User Management Access UMC server kita bikin ini bisa diakses secara web browser gitu ya. Nah, di sini kita bisa melakukan integrasi dengan Active Directory existing yang ada di perusahaan. Biasanya perusahaan udah ada ya username password yang kredensial masing-masing karyawan atau kita bisa create sendiri seperti itu. Baru nanti kita bisa melakukan assign right and roles gitu. Yang warna ungu misalkan OEM 1, yang warna hijau OEM 2, yang warna hijau muda itu OEM 3. Seperti itu. Dan siapa saja yang bisa akses itu semuanya di-define by tiap portal. Kayak gitu. Dan ini sangat memudahkan karena ini terpusat dan terintegrasi juga untuk bisa mengelola username ataupun user management access control tadi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat apa namanya bagaimana kita bisa melakukan importing user dari Microsoft Active Directory to UMC server, kemudian menghubungkan tiap portal dengan UMC server. Jadi nanti ketika emang sudah terintegrasi mau melakukan backup program ataupun menambah user itu kita bisa akses langsung ya di sini. Misalkan ada beberapa grup ya user karena ini diakses by browser ini jadi cukup mudah seperti itu. Eh, Entah itu nanti ada link untuk Active Directory kita integrasikan dengan Active Directory Assisting ataupun kita bisa create secara lokal ya, secara manual gitu, seperti itu. Nah, ini salah satu integrasinya ya dengan UMC agent. Jadi tiap portal sebagai agennya, UMC server sebagai servernya gitu. Jadi agen ini bertindak sebagai klien. Jadi ketika login pun dia langsung ngambil dari server UMC. Kalau UMC yang ngambil dari Active Directory, dia juga bakal ngambil data-data yang ada di Active Directory existing yang ada di perusahaan. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngetik username password secara manual kalau misalkan memang sudah terintegrasi. Seperti itu. Dan kita juga bisa define roles-nya tadi ya, yang sudah terdefine awal gitu, engineer standar, net administration, ada OEM 1, OEM 2 gitu. Apa saja yang bisa, ada download PLC, download HMI, apa saja nggak boleh, upgrade project misalkan seperti itu. Jadi ini sangat dimudahkan sekali ketika kita melakukan karakteristik kredensial untuk engineer ataupun sistem integrator yang ada di lapangan nanti. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita login beda user yang tidak punya authorize itu nggak bisa bisa diakses gitu karena memang secara rules-nya kita nggak bisa buka programnya misalkan seperti itu.
Nah, karena ini terpusat, tercentralized, tentunya ini value dan benefitnya mempunyai efisiensi di sana. Terus bisa melakukan integrasi juga dengan Microsoft Active Directory Server. Kemudian lebih personalized lagi, jadi lebih benar-benar deep dive untuk kredensialnya. Kita bisa assign role-nya tadi ya, sampai level-level akses tertentu. Dia bisa login tapi nggak bisa akses HMI. Dia bisa login tapi misalkan dia hanya bisa melihat saja, nggak bisa update program dan lain-lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang secure communication between automation system. Tadi yang di awal dibahas mengenai bagaimana engineer melakukan commissioning dan data-datanya terenkripsi gitu ya. Ini kurang lebihnya sama, tapi ini mesin to mesin gitu ya. Jadi misalkan di sini kita bisa lihat ada PLC yang ingin akses misalkan beberapa server di atas gitu, entah ERP server, MIS server gitu. Kemudian ada PLC yang bisa akses OPC server juga gitu. Nah, ini dia sudah bisa terenkripsi juga TLS versi 1.3 ya. Jadi OUC ini adalah Open User Communications yang memang secara standar TCP/IP, tapi kita bisa memprotek komunikasi jika ya tentu tadi kita generate sertifikasinya, kita install di servernya, kemudian hanya server-server tersebut yang memiliki sertifikasi autentikasi yang khusus yang bisa akses PLC tersebut. Seperti itu. Nah ini ya, jadi salah satu skemanya dia meng-create connection ke syslog server, di mana syslog ini biasanya dipakai server ini untuk menganalisa apa namanya, menganalisa log gitu ya. Nah ini kita bisa aktifkan listen for TLS TCP syslog seperti itu. Kita aktifkan, kemudian kita langsung masuk ke program PLC-nya. Jadi kalau tanpa ada sertifikat, tanpa ada fitur yang ditambahkan termasuk untuk TLS-nya itu nggak bakal bisa kebaca gitu. Karena ini sertifikasinya belum dipasang di kliennya ataupun di servernya seperti itu. Nah, kita generate di sini ada syslog server chat, ada PLC server chat juga seperti itu agar bisa ada hak akses, ada autentikasi dan ada enkripsi juga gitu. Jadi enkripsi dekripsi lah seperti itu biar bisa diakses oleh servernya seperti itu. Nah, baru ketika memang kita sudah mengaktifkan programnya untuk diintegrasikan dengan sertifikasi, dengan sertifikat tadi ya, itu harusnya sekarang udah bisa gitu ya. Syslog tadi menerima data dari PLC seperti itu. Jadi lebih unik lagi, teridentifikasi masing-masing PLC mempunyai sertifikat yang unik, jadi berbeda satu sama lain. Kemudian lebih konfidensial lagi, kemudian untuk melakukan komunikasi dengan partner harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Ya, kurang lebih ini value-value yang emang bisa kita implementasikan di area sistem integrity ini. Selanjutnya adalah endpoint protection gitu ya. Jadi endpoint protection di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan assessment ataupun melakukan mitigasi di area end-node, entah itu PC engineer-nya ataupun IPC ataupun PLC, laptop gitu ya. Yang tadi ya bisa kita lihat bahwa ada beberapa parameter-parameter yang harus kita improve dari mulai OS servernya yang harus kita upgrade, kemudian port apa yang harus dibuka, port apa yang harus ditutup gitu ya. Seperti itu challenge dan use case yang sering terjadi. Nah, kita terbagi menjadi dua ya, yang bisa kita sarankan. Yang pertama ada antivirus, ada application whitelisting. Tentunya bahwa cyber security ini kan luas ya, termasuk ya antivirus malware itu hanya dibaca untuk membaca virus dan malware dan lain-lain yang memang tidak bisa dibaca untuk layar-layar network di atasnya, misalkan kayak switch, router ataupun firewall sekalipun yang stateful itu. Nah, biasanya memang dibutuhkan antivirus yang terinstal gitu, karena memang levelnya berbeda, levelnya sudah aplikasi, levelnya sudah malware dan virus, seperti itu. Tentunya kita tetap merekomendasikan adanya terinstal antivirus yang ada di dalam. Kemudian, ada yang namanya sistem hardening untuk melakukan application whitelisting gitu. Jadi aplikasi-aplikasinya di-define nih, aplikasi apa saja yang bisa kita pakai, seperti itu ya. Yang tidak terpakai matikan. Misalkan Notepad tidak terpakai di area automation ya buat apa misalkan gitu ya. Kita bisa matikan servisnya dan kita melakukan hardening dan kita tinggal copy hardening tersebut ke laptop-laptop lainnya ya, ghost-nya. Seperti itu. Image-nya tadi. Ya, jadi
Nah, jadi endpoint protection ini memang ini biasanya kita kerjasama dengan third party vendor ya. Tapi untuk antivirus biasanya ya ada beberapa vendor. Tapi untuk aplikasi whitelisting, untuk protokol-protokol automation, misalkan S7 protokol saja yang kita allow dan remote desktop kita matikan, itu bisa kita apa namanya pandulah gitu customer-nya seperti apa untuk melakukan application whitelisting ini seperti itu. Jadi dengan dua pendekatan tadi tentang endpoint protection dari antivirus dan sistem hardening untuk application whitelisting, itu kita bisa melakukan continuous protection for malware ya, karena dia kerjanya antivirus yang untuk melakukan deteksi malware juga, virus juga. Kemudian isi operations gitu ya, dan tester dan approved. Kita ada standarnya juga dalam melakukan endpoint protection gitu. Seperti itu. Nah, ini salah satu di BMW Group, kurang lebih ada 50.000 mesin ya yang kita install untuk melakukan assessment endpoint protection. Seperti itu. Tentunya apa namanya tidak hanya sekali sekali saja, kita tetap memonitor ya tiap periode tertentu, entah tiap hari, tiap minggu, tiap bulan gitu untuk bisa melakukan update gitu kan, kemudian melakukan tren teknologi ke depannya seperti apa, aplikasi-aplikasi apa yang bisa dibukakan dan lain-lain seperti itu. Nah, ini yang terakhir tentang vulnerability dan patch management ya. Jadi di sini di endpoint protection juga, di endpoint juga, entah itu di PC, entah itu di apa namanya HMI SCADA-nya juga yang terinstall based on Windows Server ataupun Windows OS gitu ya, tentu harus kita perhatikan untuk vulnerability and patch management-nya seperti itu. Jadi banyak sekali yang memang apa namanya seperti yang kita tahu antivirus itu nggak bisa melihat celah ya. Maksudnya apa saja sih problem-problem yang bisa terlihat dari segi kelemahannya ataupun dari segi ancaman apa saja yang bisa dilakukan oleh man of the middle ya, orang ketiga ataupun orang-orang yang bisa mengambil data ataupun merusak data tersebut seperti itu. Nah, yang pertama ini ada beberapa kebutuhan ya tentang istilahnya apa namanya customer lah gitu. Pertama katanya dia butuh cara cepat untuk melakukan apa mendeteksi kelemahan ataupun ancaman ataupun celah yang ada di jaringan ataupun di endpoint kita secara menyeluruh gitu. Terus tidak hanya tools untuk melihat celahnya, dia juga harus bisa memanage ya apa saja perangkat-perangkat yang sudah terkompromis ataupun apa namanya istilahnya terlihat lah ya terlihat bahwa perangkat tersebut sudah harus dilakukan update, harus dilakukan patching dan lain-lain gitu. Nah, kemudian dia sudah ada toolsnya, tapi kita ingin melakukan integrasi dengan third party software juga gitu. Nah, kita ada yang namanya Philosophy Vulnerability Services ya. Jadi di sini menjawab semua kebutuhan tadi dari mulai apa namanya cepat dalam melakukan tindakan, kemudian kita bisa memanage ya. Jadi apa saja sistem manajemen yang bisa kita lakukan untuk bisa mengumpulkan satu perangkat ataupun satu area yang memang celahnya itu benar-benar berbahaya gitu. Dan kemudian kita melakukan kolaborasi di sana, kita bisa meng-add beberapa engineer, manager juga untuk bisa memonitor progresnya sampai mana, apa yang harus dilakukan, rekomendasinya seperti apa, kayak gitu ya. Dan kita juga bisa mengintegrasikan dengan third party, dengan API application lain, database-database yang bisa kita tambahkan juga. Seperti itu. Nah, ini contoh kurang lebihnya ya. Di sini dia dashboard-nya ya. Di sini ada beberapa kita menambahkan komponen, misalkan PCS7. PCS7 ini adalah DCS kita ya, dalam apa, distributed control system kita. Ternyata ada beberapa memang apa namanya celah di sini dan dia lagi proses untuk melakukan fixing gitu. Dan itu bisa kita assign ada beberapa engineer, beberapa supervisor juga gitu. Jadi ada task list yang harus kita kerjakan dan apa itu semuanya dimonitor secara menyeluruh gitu kurang lebih. Oke, jadi dengan vulnerability detection ini kita bisa langsung instan melakukan transparansi celah dan itu bisa berkolaborasi juga dengan beberapa apa stakeholder seperti itu dan itu juga dikasih rekomendasi harus seperti apa melakukan penambalan celah tersebut gitu dan
tentunya ini bisa kita akses 24/7 gitu, seperti itu. Nah, jadi secara kesimpulan ini udah mendekati akhir webinar ya, Bapak Ibu semua yang masih apa namanya hadir, saya ucapkan terima kasih gitu ya. Jadi ini kurang lebih secara kesimpulannya, pertama tentang challenge ya, challenge kita tentang bagaimana bisa mengimprove OT IT integrations. Kita tadi di awal mempelajari bagaimana tentang standar komunikasi di area OT ataupun di area operation teknologi industri. Kemudian ketika tidak untuk faktor-faktor apa saja untuk bisa menjaga performance ya. Tadi ada availability, ada redundancy, kemudian ada robust ya, robust sertifikasi devices yang dimana kita harus mempunyai standar untuk industri juga seperti itu. Kemudian value-nya kita semuanya dari mulai automation level, instrumentation, device, drive, dan motion control sampai semua portofolio kita yang ada di digital industry termasuk komunikasi dan cyber security-nya juga sudah menunjukkan ataupun apa namanya disebutnya ya, udah apa namanya sudah terstandarisasi berdasarkan standar yang internasional ataupun secara global gitu dengan IC 62443 tadi. Seperti itu. Kemudian tentunya nanti ada benar-benar tren ke depan tentang cyber security semakin challenge-nya semakin apa namanya meningkat gitu. Kita harus tetap aware ya dalam mulai patching, managing semua sistem yang ada, kemudian tetap menambah apa knowledge gap tadi gitu ya. Dan kita menawarkan gitu dari mulai plan security tadi ya, network security sampai dengan sistem integrity tadi. Dari mulai assessment, kemudian training dan lain-lain untuk di sisi people-nya, teknologinya juga sudah, kemudian dari segi integrasinya gitu ya dengan service provider, sistem integrator dan lain-lain gitu. Dan tentunya kita terus akan memfollow regulasi-regulasi yang sudah ada standarnya juga. Ada IC 62443, ada NIS 2, ada apa namanya istilahnya tuh tadi ISO 27001 gitu. Dan semuanya kita memfollow ataupun blueprint Siman itu semuanya sudah terafiliat dengan standar-standar industri yang ada tadi termasuk untuk cyber security juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Hedi atas Ya, paparannya ya. ya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Mm-mm. Yang pertama ini eh, dari Pak Agus ya ini ya. Mm-mm. Pak Agus Haria Maulana, ini PDL Semarang, ini PLN. Oke. Adanya Cinema Remote Connect pada industrial DMZ, apakah tidak membuat celah dari yang Mm. seharusnya berhenti di DMZ, jadi bisa tembus ke bagian OT? Oke. Silakan. Oke. Bagus sekali pertanyaannya dari Pak Agus. Terima kasih sudah bertanya, Pak. Jadi, seperti yang tadi dibahas selanjutnya ya, bahwa area DMZ juga sebenarnya sudah harus ada beberapa standar melakukan proteksi di area DMZ terlebih dahulu gitu. Jadi biasanya ada dua kriteria, Pak, gitu ya. DMZ itu ada yang memang belum ada DMZ di industrialnya, di area OT-nya, dan masih numpang di area DMZ IT, seperti itu. Nah, dua-duanya, entah itu DMZ di OT ataupun di IT, mempunyai standarisasi proteksi yang sama, yaitu pertama ada beberapa firewall di atasnya, ya sebelum masuk DMZ, karena disebutnya juga DMZ gitu ya. Jadi ada firewall di atasnya dan ada firewall di bawahnya juga. Jadi di bawah dilindungi oleh satu firewall yang ada di bawah, yang dari atas juga dilindungi oleh satu firewall yang ada di atas. Nah, biasanya DMZ ini diperuntukkan dengan firewall next generation firewall tadi. Jadi multi layer level protokol termasuk application protokol juga. Jadi bisa melindungi gitu ya dari segi port yang akan kita bukakan, aplikasi-aplikasi apa aja yang kita bisa izinkan gitu ya. Seperti itu. Jadi harusnya Cinema Remote Connect Server juga itu bisa dilindungi terlebih dahulu oleh firewall-firewall tersebut gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan penetrasi gitu ya ke area DMZ tersebut. Mungkin karena tadi gambarnya DMZ tidak dijelaskan ya.
ada apa saja di area atas, ada apa aja di area bawahnya. Tapi di slide selanjutnya kalau nggak salah tadi ada tentang DMZ Industrial juga, bahwa benar-benar server di tengah-tengahnya terproteksi oleh tameng-tameng secara komprehensif gitu. Nah, yang kedua, kalau Bapak lihat tadi ya, bahwa secara lainnya itu warna kuning itu terenkripsi juga, Pak. Kayak gitu. Jadi itu standar komunikasi remote access encryption dengan IPsec protokol namanya. Jadi datanya terenkripsi walaupun nanti dari luar melakukan remote ke dalam, itu datanya terenkripsi. Dan ada sertifikatnya juga seperti itu. Nah, tentunya dengan ada beberapa multi layer protection tadi, dari mulai dari akses IT-nya ada firewall, kemudian ke DMZ Cinematic Connect server-nya juga, kemudian ke apa modul firewall yang ada di bawahnya juga ada firewall-nya juga gitu. Jadi di sana harusnya bisa apa namanya menanggulangi ancaman-ancaman cyber dari eksternal ataupun internal seperti itu. Jadi harusnya DMZ ini bisa terproteksi secara menyeluruh lah Pak, dari komunikasi luar ataupun dari dalam. Seperti itu, Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Ferry. Hmm. Adakah data serangan cyber pada OT, pada plan di Indonesia? Pada perangkat apa serangan itu dan akhirnya solusinya bagaimana? Oke, kalau di Indonesia, bentar. Kalau di area OT, yang saya temui itu di ini Pak, apa namanya? Mungkin secara global dan secara ASEAN gitu ya. Jujur untuk apa namanya? Untuk di OT sendiri, saya belum dapat data yang kredibel. Ya mungkin hanya sekedar apa namanya? Sekedar gosip-gosip saja gitu ya, tapi belum 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 menemukan yang data kredibel. Tapi di sini saya akan coba menampilkan ya tentang bagaimana minimal di Singapura ya beberapa kondisi sebentar. Nah, di sini kita diminta oleh CSA, di sinilah BSSN-nya Singapura gitu ya, tentang untuk melakukan mapping di critical infrastruktur termasuk di water seperti itu ya. Jadi kita melakukan mapping apa saja kriteria-kriteria tadi berdasarkan IEC 62443 ataupun dengan NIS 2 gitu ya untuk critical infrastruktur. Nah, untuk kondisi-kondisi yang ada, ini yang pernah terjadi itu di 2018, cyber attack di SingHealth Data Breach gitu ya. Ini memang di industri kesehatan ataupun di area kesehatan yang ada di Singapura. Kurang lebih 1,5 million data di SingHealth ini terekspos gitu. Seperti itu. Kemudian ada juga StarHub DDoS Attack. Ini adalah perusahaan komunikasi terbesar di Singapura juga terindikasi serangan DDoS Attack gitu. Seperti itu. Memang secara komprehensif di sini memang kebanyakan masih skala enterprise gitu ya. Cuman kalau global itu di sini bisa kita lihat di area water and water treatment-nya di San Francisco Bay Area. Jadi di sini ada kejadian di tahun 2021, hacker had username password TeamViewer account. Kemudian dia bisa melakukan remote dan mendelete program gitu ya. Dan ini tidak terdiscover beberapa hari selanjutnya ya, entah itu seminggu ataupun sebulan, tapi akhirnya ketahuan juga dan memang di sini belum ada individual report tentang adanya keracunan minuman dan lain-lain gitu. Cuman ternyata dari lognya terlihat bahwa ada perubahan programming dan eventnya bisa terlihat tertrack. Nah, ini salah satu ancaman-ancaman kalau misalkan nanti ke depannya ternyata lebih parah lagi, entah misalkan ada resepi F&B industri ya, pabrik minuman dirubah resepinya dan lain-lain, itu menjadi salah satu concern kita juga gitu. Dan selanjutnya di Florida Water Treatment Plan 2021, dia remote juga sama gitu dan dia bisa melakukan apa namanya kontrol jarak jauh juga seperti itu. Karena memang beberapa itu tadi ya di Oldsmart ini di Florida ini dia masih menggunakan Windows 7 operating system dan masih banyak celah-celah yang terbuka di sistem integrity-nya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut di ASEAN ataupun di Indonesia sendiri, saya akan coba collect datanya terlebih dahulu Pak Ferry. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, berikutnya dari Pak Agus lagi nih dari PLN. Hmm. Penggunaan firewall antar perangkat OT apakah berpengaruh pada delay time pengiriman data? Hmm. Sekitar berapakah delay time-nya, Pak? Terima kasih.
Oke, seperti yang kita tahu dalam dalam apa namanya mekanisme jaringan komunikasi data ya, kita kan ada 7 layer ya. OSI layer tadi ada physical layer, ada data link layer, ada network layer, kemudian ada session transport dan sampai dengan aplikasi gitu. Nah, secara secara bandwidth dan komunikasi karena apa namanya komunikasi data itu memenuhi beberapa layer tadi, harusnya mereka bisa bekerja di masing-masing layer sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, misalkan firewall ada di layer 3 dan layer 4 gitu. Dan itu tidak mempengaruhi misalkan ada looping di layer 2 ataupun ada apa namanya istilahnya kecuali memang ada tadi ya, ada ancaman ataupun ada yang masuk DDoS, malware dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dalam keadaan sehat, mereka berjalan pada layar-layarnya masing-masing, Pak. Jadi nggak ada delay harusnya. Dan itu sudah proven juga, sudah terbanyak diimplementasikan di user-user kita gitu. Seperti itu, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Dian Bertoni. Hmm. Wireless access point sudah industrial grade tetapi tidak standar IC, apakah tidak aman? Seberapa Ya, aman fungsi ini masih ada? Seberapa ya, aman fungsi whitelist MAC address selama bisa kita maintain daftarnya? Apakah tetap aman? ya, betul. Pertanyaan bagus ya. Tadi mungkin Pak Andrian Bertoni ya, tadi namanya Pak. Ya, Ya, Dian Bertoni. ya, Pak Bertoni ya, berarti memperhatikan dari awal ya, cukup jelas bahwa kita mempunyai standar IC 62443 dari segi supplier dan vendornya juga dari segi perangkatnya ketika pembuatan perangkat tersebut gitu ya. Jadi dari proses pembuatan hardware, software, integrasi, dan lain-lainnya juga itu sudah tersertifikasi IC 62443. Nah, pertanyaannya, wirelessnya sudah standar industrial, tapi belum tersertifikasi IC 62443. Sebenarnya ini bisa dilihat ketika memang akhirnya Pak Bertoni menambahkan fitur-fitur tambahan tadi tentang MAC address whitelisting. Itu cukup bagus juga, Pak. Seperti itu. Yang jelas, yang harus diperhatikan, standar wireless utama, entah itu industrial ataupun IT, itu harus ada encryption communication. Biasanya dengan password WPA2 address. Sekarang ada yang WPA3 ya. Seperti itu. Jadi memang itu salah satu standarnya juga. Seperti itu. Cuman mohon di apa namanya di follow up kembali ke vendornya wirelessnya bahwa selalu ada nggak update patch, update firmware, seenggaknya itu bisa meminimalisir dari segi produknya seperti itu. Jadi harusnya tetap sesuai dengan standar sih, Pak Bertoni, nggak masalah. Baik, masih Pak Bertoni lagi. Kenapa Hmm. Skylands yang dikonfigurasi menggunakan via portal membutuhkan restart, sementara dengan web access tidak perlu restart? Ya, memang itu salah satu apa namanya ya. Jujur untuk yang tiap portal, emang ada beberapa kondisi dia harus biasanya gini. Skalan X wireless itu ketika kita bergabung hardware config di tiap portal dengan PLC, itu biasanya kita push program ke PLC yang mengasih perintah ke semuanya gitu. Dan biasanya itu memerlukan booting, Pak. Itu secara secara ininya ya, secara uh, flowchart-nya gitu, secara tahapannya gitu. Seperti itu. Sedangkan ketika kita memang konfigurasi di web browser, kita hanya konfigurasi hanya untuk produknya saja, wireless-nya aja ataupun skalan X-nya aja. Jadi tidak memerlukan restart, hanya white config terlebih dahulu, kayak gitu. Nah itu mungkin apa namanya ketika kita melakukan konfigurasi secara terpisah. Nah jadi biasanya yang tiap portal itu dilakukan oleh engineer yang ingin melakukan commissioning yang memang ingin secara menyeluruh melakukan hardware config gitu. Seperti itu. Dan itu kadang kita melakukan konfigurasi sendiri pun harus di restart ulang karena harus memenuhi prosedur yang awal tadi agar PLC-nya ngebaca ataupun sistem-sistem Profinet yang lain membaca juga. Seperti itu Pak, kayak gitu ya. Jadi karena sekarang Siemens juga menawarkan dua opsi, Bapak bisa web browser ataupun tiap portal. Nah, sekarang juga ada Sinekan MS ya yang terpusat gitu. Jadi Bapak nggak perlu buka masing-masing device juga gitu. Bapak bisa dimudahkan dengan dashboard Sinekan MS tadi untuk melakukan konfigurasi dan monitoring. Seperti itu Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Erlik Prastyo. Hmm. Untuk proteksi server data cloud IoT-nya bagaimana, Pak? Oke, sebenarnya untuk proteksi cloud biasanya dia ada web application firewall yang ada di cloud-nya juga, Pak. Gitu. Tergantung vendornya masing-masing yang bisa Bapak apa namanya
Misalkan Bapak order ada beberapa fitur services dari Amazon Web Service ataupun Microsoft Azure, itu udah include sama proteksi security-nya juga. Yang jelas yang harus diperhatikan di sisi yang harus kita implementasikan adalah di sisi kita gitu ya. Jadi yang tadi ya, struktur multi-layer protection, misalkan tadi dari mulai plan security, network security, sampai dengan sistem integrity-nya tetap kita implementasikan. Harusnya nggak jadi masalah, karena itu berdasarkan IEC 62443, seperti itu. Jadi, Baik. selanjutnya silakan Pak Edi. Ya, berikutnya nih Pak Joko Supriyadi ini, Hmm. apakah ada enkripsi di wilayah OT? Enkripsi di wilayah OT ada Pak. Tadi ya, tentang bagaimana kita bisa melakukan enkripsi antara engineering station ke PLC, PLC to PLC, kemudian nanti yang ke depannya teknologi terbaru bakal ada MAC address encryption gitu ya. Jadi layer 2 pun kita bisa melakukan enkripsi gitu. Jadi tidak hanya router ataupun firewall, layer 2 pun kita harus ada fitur untuk penambahan enkripsi di sana Pak. Nanti stay tune aja Pak untuk teknologi terbaru. Baik, berikutnya masih muncul lagi satu pertanyaan dari Pak Arif Sawaladi. Nah, di antara sekian banyak cyber, manakah yang paling berbahaya dan bagaimana caranya untuk penanganannya? Terima kasih. Yes. Cyber Eh, attack. Iya, iya. Sejauh pengalaman saya, Pak, kurang lebih 8 tahun di network dan security gitu ya. Kebanyakan yang paling fatal itu dari internal threat ya, Pak ya. Jadi ketidakpahaman ataupun ada knowledge gap tadi tentang bagaimana awareness karyawan internalnya, engineer internalnya yang tidak bisa menjaga ataupun melakukan standarisasi tadi tentang policy, aturan dan lain-lain. Itu sih yang biasanya dari dalam kebanyakan gitu. Ya, salah satu contoh mungkin ada beberapa plan di area Bekasi Cikarang yang tadi saya sebutkan, dia sengaja mengecas HP-nya ke panel HMI dan HP-nya tersebut banyak malware dan virus, dan OS HP-nya pun kadaluarsa gitu, tidak terupdate terus secara temperatur tertentu, dan itu mengakibatkan plan shutdown gitu. Cuman itu harusnya mitigasinya langsung cepat bisa kita lakukan lagi dengan memblok port USB HMI-nya dan kita backup restore konfigurasi ke awal seperti itu. Jadi itu yang paling berbahaya. Tapi sejauh ini yang tadi yang di pertanyaan Pak Ferdi di awal, serangan dari luar ke dalam itu di Indonesia belum banyak ya, belum tahu gitu secara detailnya. Mungkin nanti kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai hal itu. Baik, dari chatbox sudah nggak ada pertanyaan lagi. Barangkali ada yang mau bertanya secara langsung dengan Hmm. mikrofon. Silakan, Pak. Kalau ada pertanyaan, Bapak atau Ibu. Mungkin satu pertanyaan dari saya, Pak Herji. Itu Ya, kalau silakan Pak Dik. yang di Indonesia itu yang aware dengan cybersecurity itu apakah sudah banyak dan kemudian juga ini produk-produk yang ditawarkan oleh provider teknologi cybersecurity ini Hmm. apakah oh ini udah banyak nih rupanya nih yang menggunakan. Gimana itu Pak Edi? Silakan Pak. Ya, trennya kita memang sedang melakukan transformasi digital terlebih dahulu ya Pak Edi. Jadi dari serial ke Ethernet terlebih dahulu, dari emang secara standarisasi ke integrasi IoT-nya mulai akan kerasa mungkin 2 tahun sampai 5 tahun ke depan gitu, karena memang Ya. masih banyak karena masih serial gitu, ancamannya nggak terlalu besar seperti sekarang, karena di Indonesia sendiri itu belum banyak yang 4.0 secara digitalisasi ya, masih 2.0, 3.0 seperti itu. Nah, awareness tentu harus kita gali semakin banyak, lebih awal lebih baik gitu, dan kita juga sudah beberapa kali bekerja bersharing ataupun sharing knowledge dengan BSSN gitu, karena memang kebanyakan BSSN juga di level IT ya tentang cyber security sekarang udah mulai aware ke OT gitu. Jadi kurang lebih 5 tahun ke depan udah mulai kerasa sih Pak dari perubahan digital transformasi ini. Cyber security nanti tinggal tinggal nunggu undang-undangnya dari pemerintah gitu tentang keamanan cyber, seperti itu Pak. Baik, ini ada satu lagi Pak muncul nih Pak. Hmm. Dari Pak Arif Sawaladi lagi. Di antara sekian banyak famili ISO IC Hmm. 27001, manakah standar terkait dengan cyber? Yes. Wah, pertanyaan bagus nih. Jadi ISO IEC 27001 itu adalah framework organizational framework cybersecurity khusus untuk di level IT. Nah, karena itu framework organisasional, itu bisa dikombinasikan dengan IEC 62443 yang dimiliki oleh industrial teknologi itu.
Seperti itu. Karena memang cybersecurity secara framework dan organizational level itu adanya pertama kali di ranah IT. Kayak gitu. Jadi, secara framework organizational rules policy-nya itu bisa diintegrasikan dengan 27001. Secara teknologinya, standar teknologi bisa diintegrasikan dengan IEC 62443. Seperti itu, Pak. Jadi, kurang lebih dulu 2071 itu kebanyakan dipakai untuk IT, seperti itu. Nah, itu karena sekarang bersinggungan nih IT OT, biasanya kita kerjasama berkolaborasi dengan ISO 27001 dan IEC 2443 untuk industri. Seperti itu, Pak Edi. Baik, Hmm. masih adakah pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Oh Eh, iya, siapa? Nanti saya akan share. Sudah di-share ke Pak Edi juga. oh iya Material. itu nih nanti di-share ini. Ya, oke, Hmm. baik. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang Hmm. sebesar-besarnya kepada Pak Ahmad Yusrinal Mutakin. Yes. Sudah menyampaikan paparan yang sangat rinci ya. Ini slide-nya Ya. banyak sekali. Ya, Mudah-mudahan ini Pak. sangat bermanfaat buat kita semua mengenai Amin. awareness ya nih ya, Ya, untuk menjaga supaya plan kita bisa berjalan dengan aman. ya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian atas ini ya kehadirannya di acara sore hari ini. Sementara ini kita mau ada liburan ya, kita libur dulu nih, kira-kira 2 minggu ya, kita libur nanti terus mulai lagi. Ini yang menjalankan ibadah saum ya, selamat menjalankan ibadah saum. Ini sudah Ya, menjelang berbuka puasa. betul. Selamat Idul Fitri. Nanti mohon maaf lahir batin sampai ketemu lagi di Ya. acara webinar berikutnya. Mohon Terima maaf kasih, Pak kalau Edi. ada hal yang kurang berkenan. Hmm. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.